Solo Pos FM, Beyond Information. 103 Solo Pos FM Beyond Information. Selamat sore Sobat Solo Pos. Seperti yang sudah kami janjikan tadi, kalau sore hari ini di Solo Pos FM Muda ada tamu-tamu spesial yang akan kita ajak ngobrol bareng kurang lebih 3 jam kayaknya. Gimana? 1 jam aja ya? 1 jam aja kayaknya udah, aduh mau bahas apa ya. Tapi tenang, banyak kok yang bakal kita obrolin sampai jam 4 sore nanti. Di mana Sobat Solo Pos juga bisa gabung di WhatsApp ya, 081226 103 103. Ada saya Ika Wibowo, saya nggak sendirian, ada 3 teman saya yang sudah siap akan menginformasikan tentang SFE. Apa itu SFE? Ini adalah SWOF Fantastic Event. SWOF ini apa? Nanti biar mereka yang ngejelasin untuk Sobat Solo Pos. Kita sapa dulu deh yang sudah hadir di studionya Solo Pos FM. Ada Mas Rehan Lado Nabiha ya? Iya, Nabiha. Nabiha. Mas Rehan apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya? Sehat. Oke, yang kedua ada Mas Daya Kemal Hidayah. Mas Daya, halo. Halo, Mbak. Selamat sore. Sore. Sehat juga? Alhamdulillah sehat nih. Oke, satu lagi dari Mas Dani. Mas Dani Febriadi Artado. Mas Dani. Halo, Kak. Sebentar. Suaranya coba. Halo. Oh iya, udah. Oke, halo Kak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, bertiga aja nih. Sementara bertiga dulu. Oh iya, oke. Nggak suka yang ini ya. Apa namanya? Gerudukan gitu nggak suka. Oke, Mas Rehan, Mas Daya dan juga Mas Dani, ini ada salah satu event ya yang diselenggarakan oleh teman-teman SWOF. Namanya SFE atau SWOF Fantastic Event. Ini seperti apa kegiatannya? Tapi sebelum ke sana kita juga pengen tahu dong, SWOF ini sendiri itu kegiatan mahasiswa yang lebih ke apa? Dari fakultas apa? Psikologi ya? Iya, dari Fakultas Psikologi. Fakultas Psikologi. Kegiatannya juga ngapain aja? Fokus ke apa gitu maksudnya? Oke, kalau dari SWOF itu sendiri dari Psikologi UMS, Fakultas Psikologi UMS. Nah, fokusnya itu bergerak di bidang keolahragaan, Mbak. Jadi di SWOF itu ada beberapa bidang olahraga. Antara lain ada voli, sepak bola, badminton, kemudian futsal, kemudian ada basket. Dan selain itu juga ada bidang-bidang seperti keorganisasian lainnya sih Mbak, begitu. Oke, kalau SWOF ini singkatan nggak sih? Enggak ya? Singkatan. Apa? Stand for? Subunit Olahraga Fakultas. Oh, subunit olahraga fakultas. Ya, bagi yang nggak tahu ya, SWOF apaan itu ya SWOF ya. Dan ini emang udah dari lama ya SWOF ini ya. Kalau SWOF sendiri itu sebenarnya dulu didirikan sekitar tahun 90-an awalnya. Untuk tanggalnya nggak ada yang tahu pastinya kapan. Terus waktu 90-an akhir itu sempat vakum. Lalu sekitar pada tahun 2002 itu istilahnya dibangkitkan Aktifin kembali. Lagi. Alhamdulillah sampai sekarang masih terus berjalan. Masih terus eksis. Oke. Dan ini memang khusus untuk mahasiswa psikologi UMS aja ya? Iya. Oh ya, tapi kalau eventnya emang untuk luar ya. Oke, gimana? Mahasiswa psikologi juga banyak yang suka olahraga. Oh banyak ya kan? Banyak, antusias banget. Antusias. Tapi dibatasin nggak sih? Maksudnya yang boleh gabung tuh semester berapa atau semester berapapun boleh gabung? Kalau di organisasi sendiri itu biasanya dibatasin Mbak, itu sampai semester 5. Tapi untuk kegiatannya misalkan olahraga itu nggak dibatasin. Banyak juga alumni dari khususnya psikologi yang masih ikut latihan, ikut nimbrung di SWOF juga itu banyak juga. Jadi tidak dibatasi gitu sih. Oke, terus model latihannya apakah juga ada pelatihnya, disediakan pelatihnya atau gimana modelnya? Kalau dari bidang olahraga biasanya setiap bidang itu ada pelatihnya Mbak. Ada pelatihnya. Dari futsal, kemudian ada badminton gitu ada. Apalagi kalau mendekati turnamen itu, nanti pelatihnya itu semangat, kemudian teman-temannya lain juga yang datang juga banyak gitu. Oke. Tapi ini nggak sih berbayar nggak sih untuk setiap jenis olahraga yang diikutin gitu? Paling berbayarnya itu paling cuma kayak iuran rutin sih Mbak ya, kayak buat lapangan dan lain-lain seperti itu, buat operasional aja sih sebenarnya. Oke, berarti memang terjangkau gitu ya. Oke, kalau ini masing-masing ikut jenis olahraga apa nih? Kalau Mas Rehan apa? Saya dari bidang futsal. Futsal. Iya. Oke, Mas Daya?
Kalau aku sih ya juga futsal, sepak bola gitu sih, Mbak. Oh, Mas Dani apa? Aku di futsal, sepak bola, badminton juga. Oh, Paling iya. banyak ya. Oh, paling banyak. Multi talent. Kirain semua gitu. Iya, pengennya semua tapi capek juga. Tapi basically emang teman-teman ini suka olahraga. Iya, gitu dia ya. suka olahraga. Oke, sudah ada kejuaraan gitu mungkin yang diikutin? Dulu Kalau dari Suwaf sendiri ada? Oh, kalau dari Suwaf sendiri sudah Banyak ya? banyak ya karena itu juga berdiri udah dari tahun berapa kan dari 2002 itu. Tapi kalau dari aku sendiri karena kebetulan masuk 2020 terus itu lagi keadaan pandemi itu jadi buat turnamennya waktu itu cukup sedikit ya kalau dari aku sendiri gitu sih. Iya ya. Mungkin 2 tahun. kedepannya inilah ya. Akan banyak mengikuti turnamen-turnamen lagi. Oke, tapi sharing juga dong buat teman-teman yang lain gitu, terutama teman-teman mahasiswa ya, biar mereka tuh ketika belajar itu nggak cuman ibaratnya belajar aja, kuliah aja gitu, tapi ada unit kegiatan mahasiswa yang juga diikuti kayak teman-teman ini gitu. Kalau di bidang olahraga nih, apa sih yang teman-teman rasain dengan join di Suwaf ini? Apa tuh? Kalau yang dirasain sih tentunya seneng ya, Mbak ya. Ya, sehat, iya pasti. Sehat, seneng. Seharian udah kuliah terus nanti olahraga apalagi ketemu teman-teman itu kan tambah apa ya, yang awalnya itu pusing mikirin kuliah terus ketemu teman-teman olahraga bareng itu jadi seneng, jadi gembira gitu sih, Mbak, melupakan sejenak permasalahan yang ada. Wah, gitu. Kalau istilahnya habis olahraga terus ingat lagi ya masalahnya. pusing lagi. istilahnya healing kecil lah. Oh, healing kecil. Stress release. Oh iya, ini kalau Mas Daya ya, tapi kalau Mas Rehan sama Mas Dani gimana? Ya, kalau Pengalamannya aku, gitu bergabung di sini. Kalau aku sendiri sih apa ya, kayak di Suwaf itu kayak jadi wadah gitu. Karena kita kan kalau di kuliah ya cuman dapat ilmu dari mata kuliah gitu istilahnya ya. Nah, dengan bergabung di Suwaf gini selain menyalurkan hobi pribadi di bidang olahraga itu juga karena ada keorganisasiannya juga itu, jadi ilmu organisasinya itu dapat juga di situ gitu. Jadi nggak cuman kayak habis kuliah terus aku pengen olahraga sama teman-teman, tapi juga karena ada organisasi itu kan kita bisa latihan, diajari teamwork, diajari kerja cepat dan lain sebagainya kayak gitu yang itu nggak ada di kuliah. Bener istilahnya sih. kuliah secara reguler Iya. gitu kan ya. Oke, itu. Kalau dari Mas saya, Rehan. Suwaf ini ibaratkan seperti keluarga. Ketika kita sudah pusing dengan kuliah kayak gitu, ketika kita nimbrung di Suwaf terus ngumpul itu kayak beban kuliah itu berkurang. Dan Oh iya, bisa apa? gitu ya? Bisa. Good. Bisa. Oh, iya, iya. kayak happy loh di Suwaf tuh. Bawaannya tuh happy terus gitu. Oke. Dengan kegiatannya kayak gitu terus ya itulah healing kecil tadi. Iya iya iya, apalagi kalau ada dia yang dinaksir ya. Wah, Itu sama. aduh. Tapi ini kan emang, Relate sekali. Iya, ini kan buat laki-laki dan perempuan kan. Iya. Semua Semua bisa gabung bisa. kan, nggak cuma laki-laki aja kan. Tapi pengurus perempuannya ada nggak? Banyak Ada banyak. Malah Ada ya? Mendominasi. mendominasi perempuannya sih, Mbak. Oh iya. Iya. Oke, rata-rata apa olahraga kalau yang perempuan gitu? Di badminton ada. Futsal juga Terus ada ya? Futsal ada, futsal tapi ada? Tapi sementara ini masih belum Belum ya? ada. Basket mungkin ya? Basket ada. Volley juga Volley. Oh, volley. Gitu. Aduh, ternyata seru juga ya. Seru. Tapi menyehatkan sih, udah Ya. pasti. Ini biasanya schedule-nya kalau dalam seminggu gitu berapa kali sih? Biasanya seminggu itu per bidang itu ada 1 kali sih, Mbak. Oh, 1 kali. Nah, untuk harinya itu pasti beda-beda juga biar nanti teman-teman misalkan pengen ikut basket atau volley itu biar harinya nggak sama biar bisa milih gitu sih. Setiap seminggu itu pasti full ada. lah untuk olahraga itu dari Suwaf itu sendiri. Oke, sore ya? Sore atau biasanya, malam? sore menjelang malam gitu sih. Oke, tempatnya di fakultas juga? Tempatnya ada di fakultas, kemudian kalau futsal ada di Budi Langgeng juga, di lain-lain tempat-tempat olahraga di Olahraga, sekitar ya. kampus juga bisa kita pakai. Oke, sudah ditentukan ya kalau Iya, ini iya. di sini gitu. Sudah. Malah mungkin yang di fakultas dikit doang ya? Iya. Cuman Iya, apa aja? yang di kampus Nggak cuma ada ya? basket. Basket Oh, basket. doang. Gor itu kan. Oh, di GOR Iya, ya? itu. Iya. Gitu ya. Ini sekilas tentang Suwaf ya dan pengalaman teman-teman yang bergabung di Suwaf. Nggak kerasa kan? Itu udah menit ke-20. Alhamdulillah. Habis ini kita langsung fokus ke ini deh, event yang bakal digelar oleh teman-teman Suwaf ya. Tapi kita mesti jeda dulu. Oke. Kita jeda dulu, sobat-sobat juga bisa tanya-tanya nih ke 081226 103 103. Solo Pos FM, Biau Information. Kembali kita simak Solo Pos FM Muda.
berani berkarya dan berbicara. Hanya di Selopos FM Muda. Bersama 103 Selopos FM, Beyond Information. Oke, kita lanjutkan lagi. Masih di Selopos FM Muda. Dan kita juga masih bareng teman-teman dari SUOF ya. Untuk event terdekat yang mau diadain oleh teman-teman SUOF adalah SFE atau SUOF Fantastic Event. Ini event tentang apa? Kapan? Terus targetnya peserta ini jenjang apa? Silahkan, siapa yang mau jelasin dulu? Oke, untuk SFE sendiri atau SUOF Fantastic Event itu kegiatan yang masih termasuk dalam rangkaian peringatan Muktamar Muhammadiyah. Terus dalam SFE sendiri itu kegiatannya adalah turnamen futsal antar SMA atau sederajat. Itu tingkatnya Jawa Tengah dan DIY. Lalu untuk tanggal pelaksanaannya itu tanggal 27 dan 28 Agustus 2022. Tempatnya itu ada di Gor Budi Langgeng di Boyolali. Oke, ada persyaratan tertentu gitu kalau misalnya mau daftar? Untuk persyaratan tertentunya sih cuman siswa aktif yang dibuktikan dengan kartu pelajar dan dia masih dinyatakan aktif sebagai siswa SMA tersebut gitu. Jadi setiap siswa itu cuman bisa ikut satu SMA, yaitu SMA-nya dia sendiri gitu. Oke, biaya pendaftaran? Untuk biaya pendaftaran 350.000 tim per ya? tim ya. Oke, sekarang udah ada berapa nih yang sudah daftar, sudah gabung? Untuk kemarin itu terakhir ada sekitar 5 SMA yang udah join. Terus juga ada beberapa SMA juga yang udah kontak ke bagian kontak person. Cukup banyak lah. Jadi buat teman-teman adik-adik kita SMA mungkin yang belum sempat kontak ke kita, cepet-cepet deh daripada nanti kehabisan kan istilahnya eman-eman gitu. Ini toh ada kuotanya gitu? Ada. Maksimal berapa? Maksimal 16 tim. Oh 16 aja ya? 16, waduh ya dikit ya. Maksudnya iya benar ya kalau dibandingkan. Ini kan emang tingkat Jawa Tengah dan DIY ya. Waduh jadi mesti buruan nih. Makanya buru-buru. Yang masih tanya-tanya mending cepet-cepet ngefixkin aja daripada nanti habis gitu. Oke, 27 dan 28 ya. Tapi kita juga pengen tahu kenapa sih futsal, kenapa nggak olahraga yang lain atau ada beberapa olahraga gitu? Oke, kenapa futsal? Karena kami melihat itu dari SUOF sendiri, antusias di futsal itu cukup tinggi. Iya sih. Terus banyak juga akhir-akhir ini turnamen futsal antar pelajar baik di Solo, di Boyolali, Karsai dan Surakarta itu banyak sekali. Jadi hal itu yang bikin kita buat futsal dulu. Nah mungkin tahun-tahun depan nanti ada basket, ada apapun itu bisa. Yang penting kita napak tilas dulu lah. Kita bangun dulu futsalnya yang pertama gitu. Oke, lagian juga kemarin 2 tahun udah nggak bisa benar-benar aktif karena pandemi ya. Iya, betul. Ini mau lihat dulu nih, cek ombak dulu ya, nih betul. ibaratnya ya. Kayak gimana sih antusiasme peserta yang gabung gitu. Kalau 2019 sudah pernah terselenggara, itu seperti apa? Berapa jenis olahraga tuh? Kalau 2019 itu ada 2 jenis olahraga, ada basket, kemudian ada futsal juga gitu. Kemudian di basketnya itu ada cowok cewek juga. Jadi kalau di futsal cuma cowok, kalau di basket ada cowok cewek gitu. Oke, kalau yang ini ini futsal cowok ya. Iya. Sementara untuk cowok dulu. Satu ya, untuk cowok dulu. Oke, jadi buruan. Oh ya, kalau misalnya mau daftar bisa kemana nih? Oke, kalau teman-teman atau adik-adik yang berminat mau daftar, bisa kunjungi Instagram SFE itu sendiri di @suwof_fantastic.event. Itu di sana nanti ada link pendaftaran, bisa dibuka di sana. Sama sekalian ada kontak person, jika ada yang ditanyakan bisa hubungi kontak person yang tertera di Instagram tersebut gitu. Oh, di ininya ya, suwof_fantastic ini? Ya, suwof_fantastic. Tinggal di DM aja ya. Pokoknya betul. Nanti 24/7 nih selalu standby kan? Standby, panitianya banyak ya. Panitianya siap jawab deh. Oh iya. Apalagi kalau yang nanya ini perwakilan cewek ya nggak mungkin juga ya. Yang nanya ya pasti cowok semua ya. Soalnya olahraganya futsal. Tapi kenapa sih pilih yang SMA gitu? Memungkinkan nggak nanti untuk jenjangnya itu tambah kayak apa SMP gitu? Oke, kenapa kita milih antara SMA? Karena
istilahnya ini sekarang yang lagi naik itu emang SMA. Antar SMA itu emang lagi tinggi-tingginya. Sementara untuk antar universitas itu masih agak, karena kemarin pandemi kan jadi masih agak tersendat. Itu juga sekaligus buat bekal kita dan mungkin asosiasi futsal atau perhimpunan futsal itu untuk punya dasar pemain gitu. Jadi dari SMA nanti kan muncul bibit-bibit futsal. Nanti setelahnya mungkin dari tim-tim profesionalnya kan jadi bisa punya gambaran. Oh, ternyata main mapping buat anak-anak SMA itu seperti ini, yang bagus di sini. Kira-kira seperti itu sih. Oke, ada satu nih yang tanya, ada Rizal ya. Dia tanya kalau untuk hadiahnya ini apa nih kira-kira Kak? Kalau untuk hadiahnya ada uang pembinaan sama piala, dan tentunya ada juga piagam penghargaan buat pemain. 1, 2, 3 ya? Yes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada harapan? Oh enggak ya? Harapannya Harapan untuk juara. Harapan aja nggak pernah pasti ya. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi deh. Kita mesti jeda dulu ya. Oke. Kita jeda dulu. Sobat Solopos juga bisa tanya lagi. Silahkan ke 081226103103. Mumpung ada teman-teman dari SWOF di sini yang mau ngadain lomba, tapi khusus untuk futsal ya. Silahkan ke 081226103103. Solopos FM, Beyond Information. Kembali kita simak Solopos FM Muda. Berani berkarya dan berbicara. Hanya di Solopos FM Muda. Bersama 103 Solopos FM, Beyond Information. Terima kasih banyak untuk Sobat Solopos yang masih terus stay tune bersama kami di Solopos FM Muda ya. Kita juga masih ngobrol bareng 3 narasumber nih dari teman-teman SWOF ya, untuk event SFE atau SWOF Fantastic Event. Ada Mas Raihan, ada Mas Daya, dan juga ada Mas Dani ya. Tadi sudah dapat informasi jelas banget mengenai event SFE ini, tapi sebenarnya kalau SWOF sendiri pengennya ke depan tuh kayak gimana sih? Mau ngadain event-event yang seperti apa? Apakah pengen sebenarnya semua cabang olahraganya atau gimana? Oke, kalau dari SWOF sendiri pengennya ke depannya itu semua cabang olahraga kita perlombain ya Mbak. Iya. Tetap kan kita tahun ini baru futsal juga. Mungkin ke depannya tahun depan itu ada basket, ada badminton, ada dan lain-lain. Terus mungkin bisa dikasih dengan penutupan closing ceremony yang ada acara misalkan dari band mana gitu sih. Inginnya dari kita seperti itu. Oke. Oh, kalau yang ini belum ya? Belum. Opening ceremony Iya, belum, gitu ya. belum. Dari band ini dong, band sendiri gitu. Ada yang sukarela nggak sih? Itu nanti kaitannya dengan susunan acaranya sih Mbak. Karena dari fakultas juga menganjurkan cuma hanya 2 hari karena dari fakultas sendiri acaranya sangat padat. Nggak cuma di SWOF sendiri kan, dari fakultas pasti ada tanggal-tanggalnya gitu sih. Dari UKM lain juga banyak juga gitu. Oke, ya benar sih. Jangan lupa kalau yang SWOF ini eventnya tanggal 27 sampai dengan tanggal 28. Pendaftaran paling lambat bisa kapan? Terakhir pendaftaran tanggal 23 Agustus. Hari Selasa berarti ya. Hari Selasa silahkan. Sebelum itu pastikan Sobat Solopos yang mau join mungkin punya adik-adik yang sekarang lagi di jenjang SMA ya, punya tim futsal atau mungkin sama teman-temannya sendiri bikin tim gitu juga boleh nggak sih? Kalau itu sementara belum sih, karena kita emang dari antar ya? SMA, jadi atas nama sekolah. Iya, betul. Oke, jadi satu sekolah satu ya. Ya. Satu sekolah satu, mengingat ya karena ini kesempatannya untuk se-Jawa Tengah dan DIY gitu, takutnya terlalu banyak. Tapi buat teman-teman yang misalnya pengen gabung nih di SWOF, ada persyaratan tertentu nggak sebenarnya? Maksudnya pasti mahasiswa psikologi yang dari UMS ya, tapi sebenarnya ada nggak? Kalau persyaratan khusus nggak ada sih Mbak. Yang penting suka olahraga. Nggak juga. Oke juga. Di SWOF juga. Males olahraga ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, nanti kan di SWOF kan banyak juga bidang-bidang seperti logistik, sekretaris bendahara itu kan kadang orang-orang yang nggak males untuk olahraga itu bisa disalurkan bakatnya ke situ. Belajar di bendahara, di dan lain-lain gitu sih. Jadi nggak ada persyaratan khusus. Yang penting
mahasiswa psikologi UMS gitu. Oh iya ya. Ini kita pikir harus suka olahraga dulu Enggak. gitu. Tapi mayoritas mostly emang pasti suka olahraga kan? Ya kalau cowok biasanya. Masa gabung SWOF cuman mau jadi ini doang misalnya? Karena Tapi kan siapa beberapa tahu. kan ada yang cuman pengen nonton aja suka olahraga. Supporter. Kan Ya, ada ya, yang ya, seperti benar-benar. itu juga. Awalnya kan dari situ, nanti kalau Lama-lama lihat suka ya? lama-lama suka mulai mengenal suka gitu. Oke, berarti kayak ya udah nggak ada syarat tertentu kalau mau join ya silahkan gabung. Rata-rata semester maksimal ada semesternya nggak, semester berapa 5. gitu? Kalau gabung semester 5. Nah, Oh gabung di SWOF-nya? iya. Oke, meskipun juga sebenarnya di atas semester itu masih ada beberapa teman-teman yang Ya, mungkin masih 1-2 diperbolehkan. ya, 1-2 terlibat gitu, aktif. Oke, dukungan dari fakultas sendiri gimana sejauh ini? Dukungan untuk SWOF-nya sendiri. Alhamdulillah sih dari fakultas sendiri mendukung ya, karena itu juga istilahnya olahraga UKM olahraga satu-satunya di fakultas gitu. Salah satu contohnya ya mungkin di beberapa perlombaan, walaupun akhir-akhir ini kan masih sedikit, itu juga dari fakultas terus, dan ya dari mereka masih care lah sama kita gitu sih. Oke, donatur utama ya? Enggak ya? Iya ya, sudah ada berapa sponsor? Ada ya, pasti ya. Ada, Ada lumayan lah. berapa ya? Alhamdulillah. Ya, itulah buat teman-teman yang pengen tahu hadiahnya apa. Tadi udah disampaikan sih sebenarnya ya. Hadiahnya ada uang pembinaan. Ada uang pembinaan. Jadi silahkan langsung aja di follow dulu nih Instagramnya suwof_fantastic.event. Event ya. Terus ada lagi satu di SWOF Psikologi _ ya. Tapi terlepas dari SWOF sendiri nih, seperti yang tadi sempat kita obrolin juga ya, belajar ilmu psikologi itu buat teman-teman menarik gak sih? Wah, menarik Biar banget. biar yang mungkin sekarang lagi cari-cari jurusan gitu, iya. ya mempengaruhi mereka. Gitu. Kalau mempelajari psikologi itu buat aku menarik banget sih Mbak, karena kita bisa tahu bagaimana cara mengetahui seseorang dari karakter, sifat. Kita cuma ngobrol bentar, kita ngobrol terus kita lihat raut muka, lirikan mata, itu kita bisa mempelajarinya sih Mbak. Jadi Iya. hal-hal yang kayak gitu itu kadang nggak semua orang bisa untuk melihatnya gitu. Iya ya, Jadi dan menarik. karena memang ada ilmunya Yes, gitu betul. ya. Pasti teman-teman yang belajar ilmu psikologi yang bisa gitu. Dari tadi kan udah ngobrol sama saya. Jadi karakter saya gimana? Baik hati karakternya. Kalau Mas Rehan atau tadi Mas Daya ya, Mas Rehan sama Mas Dani. Kalau dari aku sih ya menarik, karena kita bersosial dengan orang banyak itu dapat mengetahui perilaku orangnya kayak gimana, langsung tergambarkan gitu, punya pandangan orangnya kayak gimana. Nah mungkin kayak gitu. Wah, jadi takut ya berarti. Enggak takut. Psikologi itu jadi Enggak. takut ya. Kan nggak langsung diomongin ke orangnya. Oh, dipendem belakang. aja. Terus belakang aja ngomongnya. Oh iya. Berarti sama kayak julid dong. Oh, enggak. Oh, beda dong. Tapi kan ini ya, di psikologi sendiri kan memang ada kode etik gitu ya. Nah. Kayak apapun yang kita ketahui itu nggak boleh Ya betul. dipublish dan sebagainya ya. Nanti kalau udah jadi psikolog ya pastinya ya. Iya. Tapi teman-teman juga mempelajari itu kan ya. Iya. Ada. Oke, Mas Dani gimana? Ya kalau dari aku sendiri sih sama sih ya, kurang lebih, karena apa ya, belajar istilahnya interaksi sama orang itu menurutku penting gitu. Jadi masuk ke psikologi bukan cuman orientasinya buat pekerjaan seperti itu, tapi juga kayak bekal buat kita hidup di sosial nanti, karena kan hubungan sama orang itu penting lah, lebih penting dari apapun gitu. Cara kita ngomong, cara kita memperlakukan sesama manusia gitu kan jadi penting. Nah dengan masuk psikologi itu menurutku apa ya, kayak kita punya ilmu yang sedikit lebih dari teman-teman yang lain gitu buat memperlakukan sesama manusia itu. Jadi cukup menarik dan cukup penting. Jadi ya enjoy aja sih. Oke, tapi teman-teman ini nggak ngerasa ada perubahan nggak sebelum sama sesudah belajar gitu ilmu psikologi? Perubahannya lebih ke apa? Kalau dari aku ada perubahan sih Mbak. Apa? Misalkan dulu itu kayak melihat orang atau cara ngomong sama orang itu nggak kita peduli gitu loh. Kita Oh, ngomong iya. apa adanya Bener, gitu sih. bener. Nah, setelah kuliah di psikologi kita jadi tahu apa hal yang kalau mau ngomong itu apa hal yang harus dikeluarkan gitu sih. Gitu sih Mbak. Oke, kalau Mas Rehan? Ya kurang lebih kayak Mas Daya ya. Ketika kita ngobrol dengan orang lain, kita lebih kayak simpati, berempatinya lebih. Dan kita iya. bisa untuk
menjadi solusi dia ketika dia cerita dengan saya kayak gitu. Teman curhat berarti ya. Teman Iya, curhat. kurang lebih kayak gitu. Aduh, gak enak Siapa- itu jadi teman curhat doang tuh gak enak. Belum tahu. Oh, belum tahu. Ya, justru ada kepuasan tersendiri ketika orang tuh mempercayakan masalahnya ke kita gitu Ya, ya. betul. Berarti kan dia percaya sama kita gitu. Kalau Mas Dani? Kalau dari aku pribadi sih dulu aku orangnya nggak bisa dengerin curhatan orang, maksudnya Cuek. maksudnya ya cuma dengerin aja. Tapi karena sekarang setelah masuk psikologi sih dengan sendirinya kayak tiba-tiba itu bisa ngasih saran ini, ngasih bimbingan ini gitu. Kurang lebih seperti itu sih yang berubah dari saya pribadi. Oke, paham ilmu psikologi, terus juga suka olahraga. Ini ada relasinya nggak sih? Ada ya? Ada, tetap ada lah. Tetap ada ya? Ya, karena kan Oke. olahraga juga membuat fisik lebih sehat. Kalau kita sehat, kita bisa interaksi dengan orang lebih baik. Iya, Nah, benar-benar. Lagian olahraga kan bisa kita gunakan sebagai healing juga gitu kan. Jadi kayak bisa kayak ngeluapin emosi itu bisa Ya, juga nggak sih lewat ya. olahraga? Bisa. Salah Itu kan satunya. salah satunya juga olahraga itu kan ya itu mengeluarkan mungkin dari kuliah aja umpamanya kita siang pagi kuliah full, terus kita udah pikiran penuh semua. Dengan olahraga kan kita bisa ngeluarin itu semua. Selain kita ketemu sama orang, itu kan tenaga kita dikeluarkan untuk hal-hal yang positif gitu sih. Oke, nanti masih ada satu sesi lagi, tapi kayaknya satu sesi nggak lama sih ya. Kita mesti jeda dulu nih teman-teman. Kita siap. jeda dulu, sobat-sobat yang mau tanya juga masih ada waktu, masih ada satu sesi lagi. Jadi terus bersama kami di Salopos FM Muda. Salopos FM. Beyond Information. Hey, baru mikir apa sih? Kok serius amat kelihatannya? Duh, kamu bikin kaget aja. Ye, kamunya sih kelihatan manyun gitu. Emang mikir apa sih? Ini loh, aku baru bingung. Sekarang sering banget dapat informasi yang gak jelas sumbernya. Bingung mesti percaya yang mana. Memang sih, sekarang kita mesti hati-hati. Jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya. Terus gimana dong? Jangan khawatir, kan ada koran Solopos. Informasinya selalu kredibel, bisa dipercaya, dan gak abal-abal. Oh iya, bener ya, ada koran Solopos. Dari tahun 1997 hingga sekarang selalu menjadi referensi bacaan orang tuaku. Kalau gitu udah gak bingung lagi nih cari informasi yang terpercaya. Ada Solopos yang menjadi panduan informasi terpercaya. Solopos, koran nomor 1 di Solo Raya, hadir untuk Anda menjadi panduan informasi terpercaya. Cari informasi terpercaya, Solopos aja. Salopos FM. Beyond Information. Kembali kita simak Salopos FM Muda. Berani berkarya dan berbicara. Hanya di Salopos FM Muda. Bersama 103 Salopos FM, Beyond Information. Jam 15 lebih 51 menit ya. Ternyata kurang beberapa menit saja untuk kebersamaan kita di Salopos FM Muda. Dan untuk teman-teman SWAF nih ya, apa yang mau disampaikan buat adik-adik SMA mungkin ini yang jadi target kan? Yang jadi target biar ikutan SFE-nya. Siapa dulu? Dari saya, ayo daftarkan tim Anda, junjung nama instansi Anda, SMA Anda, buat bangga SMA Anda untuk meraih juara di event SFE ini. Nah, Oke, gini. Mas Daya ada tambahan? Kalau dari aku target harapannya sih semoga teman-teman dari SMA di Solo Raya, Jawa Tengah itu ayo join daftar turnamen yang kita buat SFE tanggal 27-28 Agustus ini. Mari kita buat futsal ini, turnamen ini semakin maju dan ayo gabung gitu. Oke, terakhir Mas Dani. Mungkin kalau ajakannya udah dari dua teman saya tadi. Kalau dari saya sendiri sih buat teman-teman adik-adik SMA jadikan event ini bukan cuman pertandingan tapi ajang buat cari teman, cari relasi. Betul. Dan juga yang penting junjung tinggi sportivitas. Oke, cari teman itu iya banget sih. Iya. Iya banget. Karena mungkin kalau kita cuman belajar
di sekolah aja itu kayak kurang ya pengalaman ya. Maksudnya cara pengalaman kadang ada yang nggak bisa kita dapat gitu di kelas. Gitu Pak Sriatmo, terima kasih banyak sudah stay tune katanya. Terus satu lagi nih teman-teman, ada lagi juga nih ucapan semangat dari Mas Kukuh. Panggilannya Mas Kukuh, Mas Adi atau Mas Wijaya? Mas Kukuh. Mas Kukuh. Selamat sore Mas Kukuh. Terima kasih sudah dengerin. Katanya tolong sampaikan ke teman-teman SWOF nih, semangat terus buat seluruh panitia SFE-nya. Aduh, terima kasih Mas Katanya Kukuh. udah prepare dari 1 tahun yang lalu ya? Oh enggak ya? Udah prepare dari beberapa bulan yang lalu ya? Betul. Aduh, semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan nanti lancar ya eventnya ya. Amin. Tanggal 27, tanggal 28, dan semoga juga ini bisa menginspirasi nih adik-adik SMA gitu. Terus seperti yang tadi Mas Dani bilang, jangan lupa kalau kita bermain sih sebenarnya bukan soal kalah menangnya ya. Betul. Tapi kita bisa belajar sportivitas tadi dan kalau lebih sering tuh jam terbangnya juga lebih ini nggak sih? Terasa kan. Akhirnya bisa jadi juara. Terima kasih teman-teman dari SWOF. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih banyak udah datang, udah sharing. Kapan-kapan kita sharing-sharing lagi kalau ada event ya. Siap. Event terbaru ya. Salam juga untuk teman-teman SWOF yang lain. Siap. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Terima kasih juga untuk Sobat Solopos yang sudah stay tune bersama kami di Solopos FM Muda ya. Selepas saya nanti ada Nur Atmaja yang temani Sobat Solopos. Saya Ika Wibowo juga undur diri. Solopos FM News Radio with Smart Listener. Selamat sore, sampai jumpa. Baru saja kita simak Solopos FM Muda hanya di 103 Solopos FM, Beyond Information. Solopos FM, Beyond Information.